Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang hadir di Pondok Uripe Allah dan juga pada sahabat-sahabat yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini tentang iman yang buta. Selama ini kita bicara tentang iman dan iman. Tapi kita selama ini masih buta dengan apa yang kita imani. Ibarat kita selama ini sejak lahir sampai hidup setua ini, ibarat mata kita, telinga kita ditutup oleh kain hitam. Kita dipaksa percaya kepada gunung. Contoh, ketika mata ditutup, apakah kamu percaya gunung itu ada? Iya, saya percaya. Tapi kita tidak bisa menyaksikan gunung itu bagaimana. Kita ditanya, kamu beriman kepada langit, bahwa langit itu ada. Iya, saya percaya bahwa langit itu ada. Tapi mata kita masih tertutup kain. Tidak bisa melihat langit. Ketika ditanya, bumi itu ada. Apakah kamu percaya bahwa bumi itu ada? Iya, saya percaya, saya yakin bumi ada. Tapi mata kita masih tertutup. Tidak bisa menyaksikan langsung langit, bumi, gunung, dan semuanya. Tapi kita dipaksa untuk meyakini iman yang buta. Iman percaya kepada yang tidak pernah kita saksikan. Berarti kita selama ini puluhan tahun mata kita ditutup rapat. Telinga kita ditutup rapat. Rasa pikiran kita ditutup rapat. Siapakah kain hitam itu? Kain hitam itu adalah diri Anda sendiri. Kain hitam itu hawa nafsu Anda sendiri. Jadi kita selama ini tidak bisa menyaksikan apa yang kita imani, kecuali kita hanya bisa menyaksikan kewujudan kita sendiri. Berarti kita salah iman. Seumpama kita dibuka mata kita, maka kita tak akan bisa menyebutkan apa-apa yang kita lihat. Karena kita selama ini tidak tahu yang gunung itu namanya gunung. Seumpama mata kita tetap ditutup. Seumpama kita ditanya tadi, imankah kamu kepada gunung, bahwa gunung itu ada? Iya, saya iman. Coba ingat-ingat gunung. Ketika Anda tidak pernah melihat gunung selama hidup, apakah Anda bisa mengingat gunung? Tidak bisa. Sama halnya ketika kita selama hidup ini puluhan tahun, kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah menghadap kepada Allah. Terus kita ditanya, kamu iman kepada Allah? Iya, bagaimana caranya kamu mengingat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat apa yang belum kita jumpa? Apa yang belum kita saksikan? Nah, kalau tutupnya sudah dibuka, baru nyatalah iman itu. Gunung begini bentuknya. Langit ternyata begini. Bumi ternyata begitu. Itulah yang dimaksud hakul iman. Iman yang benar-benar iman. Kenapa? Ada yang disaksikan. Berarti selama ini Anda kan ibadah, sholat dan sebagainya, ya kan?
Dengan apa? Dengan iman yang buta. Berarti sholatnya nabrak-nabrak. Kenapa? Ditutup. Zikirnya nabrak-nabrak. Akhirnya sholat dan zikirnya buat alibi untuk menyenangkan hati demi berharap dunia. Sholat dan ibadah karena dunia. Kenapa? Buta akan iman itu sendiri. Jadi, bila kita sudah menyaksikan apa yang harus kita imani, kira-kira masih ada iman atau tidak? Tidak ada lagi imannya, wong sudah nyata. Sudah tidak bilang lagi iman kepada Allah, yang ada wong Allah sendiri. Itulah yang dimaksud iman yang buta. Jadi bila kita masih buta imannya, kita melakukan apa saja yang menurut syariat, ya pasti nabrak ke hawa nafsu. Seolah-olah manusialah yang bisa sholat, manusialah yang bisa ibadah, manusialah yang bisa beriman. Padahal hakikat iman itu adalah ketika manusianya sudah tidak beriman lagi. Bagaimana mungkin orang mati bisa dikatakan beriman? Wong mati. Tentunya yang ada iman itu sendiri, ya Allah itu sendiri yang berkuasa atas diri manusia. Katanya Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana cara membuktikan ciptaan-ciptaan Allah yang sudah disebut dalam Al-Quran? Buktinya ya lewat manusia. Karena Allah Tuhan butuh manusia. Kalau Tuhan tidak butuh manusia, lah ngapain menciptakan manusia? Selama ini seolah-olah muhal kalau Allah itu butuh makhluk. Makhluk butuh kholik. Seolah-olah makhluk itu tahu kebutuhannya atas Tuhannya. Sama halnya Anda punya mobil. Yang butuh mobil itu Anda atau mobilnya. Yang punya mobil lah yang butuh mobil. Mobilnya enjoy saja. Kalau mobilnya tidak dipakai, tidak komentar. Menang wae, asik wae. Dipakai kemana, dipakai ke Padang, dipakai ke Medan, enjoy saja. Wong ada yang pakai, tidak takut tabrakan. Wong ada supirnya, ya tidak mudah. Jadi bagi manusia yang sudah ketemu dengan Tuhannya, tidak takut salah, tidak takut dosa lagi. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh supirnya. Kenapa manusia takut salah dan dosa? Karena manusianya menjadi supir-supir sendiri. Ya makanya takut tabrakan dan pasti tabrakan. Sholatnya tabrakan, imannya tabrakan, syahadatnya tabrakan. Dikira manusianya yang bisa bersahadat. Padahal mobil itu tidak bisa bersahadat kepada yang punya mobil. Yang punya mobil lah yang wajib bersahadat kepada mobilnya agar tidak lecet, agar tidak hilang. Ya benar. Jadi pemiliknya lah yang wajib menjaga apa yang dimilikinya. Sama halnya Anda selama ini loh, punya dunia, punya uang, punya jabatan. Anda wajib memelihara atau wajib menyaksikan apa yang Anda punya. Sedangkan apa yang Anda punya, dunia yang Anda punya, jabatan yang Anda punya, enjoy saja. Karena dunia itu tidak tahu bahwa dirinya dunia. Sesungguhnya manusia ini tidak tahu bahwa dirinya adalah manusia bila tidak ada Tuhan. Bila tidak ada Allah yang menghidupi manusia. Karena manusia selama ini menjadi Tuhan di dalam hatinya, maka tertutuplah mata hatinya. Sehingga nabrak-nabrak, tidak tahu Tuhan yang mana. Padahal ketika kita menyaksikan dengan mata kita, ya itulah kebesaran Tuhan. Gunung, langit, bumi, lautan, hutan, itu kebesaran Tuhan. Itu semua sudah di dalam Tuhan. Maknanya itu semua tampil di dalam kehidupan
Anda. Bila Anda tidak hidup, ya Anda akan tampil semuanya. Karena sesungguhnya alam semesta ini makmum pada manusia. Alam semesta tak akan pernah tercipta bila manusia tidak dicipta. Jadi kenapa alam semesta ini diciptakan? Karena untuk manusia. Berarti kita ini orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Tapi kita selama ini memandang suatu kekayaan hanya kekayaan dunia yang selama ini hanya menyakitkan hati saja. Itu dianggap kaya, padahal dunia ini kita jaga-jaga. Padahal ketika mati tidak bisa membantu, tidak bisa apa-apa. Berarti selama ini kita dibakar-bakar dengan apa-apa yang bukan milik kita. Tapi kita tidak sadar karena imannya buta. Menganggap rezeki, menganggap kekayaan, menganggap kebahagiaan dengan nilai dunia. Padahal dunia tidak menjamin manusia bisa bahagia. Bahkan manusia bisa sengsara karena dunia. Coba kalau Anda punya harta yang banyak, sumpek enggak? Sumpek jaga. Padahal bukan milik Anda. Anda disibuk-sibukkan di dalam kehidupan Anda untuk menjaga yang bukan milik Anda. Ngapain? Kenapa? Karena kita selama ini buta akan kepada Tuhan yang menguasai harta. Maka dari itu datang ke Pondok Uripe Allah ini siap dibuka tutupnya. Rela ridho manusianya mati. Kalau manusianya takut mati, silahkan di neraka terus. Kan ada kemarin judulnya di YouTube saya, orang yang merasa hidup itulah ahli neraka. Tapi orang yang mati dialah ahli surga. Tapi anehnya kenapa selama ini banyak orang takut mati, berarti takut masuk surga. Imannya dibalik-balik. Kenapa? Karena butanya iman. Jadi kematian di sini bukan mati versi manusia. Versi manusia kan matinya raga. Tapi versinya Allah, manusia yang mati itu bukan matinya raga. Raganya hidup, tapi jiwanya yang mati. Hatinya keras melebihi kerasnya batu. Kenapa? Dan siapakah dia? Orang-orang yang menuduh Allah itu gaib. Allah itu ada, tapi gaib. Kok bingung? Katanya Allah wujud kidam bako. Allah itu nyata, kebalikan dari kenyataan Allah itu, yakni ciptaannya ini tidak nyata. Bila bukan dengan Allah, tidak akan nyata semuanya ini. Coba Anda hayati. Bila Anda tidak hidup, Anda tak akan tahu kenyataan diri Anda. Anda tak akan pernah tahu bahwa diri Anda manusia. Berarti siapa yang tahu bahwa diri Anda manusia? Ya penciptanya. Itulah ketika mata hati sudah terbuka, maka terbelalaklah manusia kaget. Itulah yang dimaksud hari datangnya hari kiamat. Kiamat itu. Bukan kiamat yang menakutkan yang dipahami banyak orang itu. Kan katanya setiap orang pasti ketemu hari kiamat, ya enggak? Padahal kiamatnya belum ada. Jadi selama ini kita sudah kiamat yang kecil. Apa itu? Rontoknya kekuasaan Tuhan atas diri kita. Itu kiamat kecil. Kapan? Ketika Anda memasuki usia akil balik. Mulai Anda merasakan, oh hidup ini, hidupku. Hancur hidupnya Allah. Itu kiamat kecil. Oh, badan ini, badanku. Hancur ciptaan Allah. Dirampas semua oleh manusia. Hidup milik manusia. Badan milik manusia. Tapi selama ini manusia cuma ngaku-ngaku saja. Tidak pernah menciptakan. Tapi seolah-olah manusia mengakui bahwa hidup dan badan ini adalah ciptaannya. Tanpa disadarinya. Apa buktinya?
Anda berbuat segala sesuatu seolah-olah Anda yang bisa berbuat. Itulah tandanya bahwa Anda selama ini telah merampas hidup dan badan sebagai milik Anda. Ya selamanya Anda diperbudak oleh apa yang Anda akui. Logikanya, bila hidup ini milik Anda, logikanya, bila badan ini milik Anda, tentunya kan Anda tidak mau menciptakan yang tidak enak. Aku badanku ini milikku, berarti aku harus menyehatkan badanku terus. Hidup ini milikku, berarti aku tidak harus susah-susah, enjoy saja kalau memang hidup ini milik Anda. Tapi kenapa di dalam kehidupan ini ada susah, menderita, khawatir, ketakutan? Itulah bukti yang nyata bahwa hidup dan badan itu bukan milik Anda. Ketika Anda sudah menyadari bahwa hidup dan badan ini bukan milik Anda, maka disitulah Anda kiamat kubro. Itu yang dimaksud kiamat kubro, bro. Bukan kiamat kubro yang disangka-sangka yang menakutkan itu. Itu tak akan pernah terjadi. Yang dimaksud kiamat oleh Allah itu ketika rontoknya hidup yang engkau akui, itulah langit. Ketika hancurnya badan yang engkau akui sebagai badanmu, ya itulah bumi. Langit dan bumi ketemu, hancur, akhirnya manusianya pada fana. Fana, hancur waktu kiamat. Ketika sudah kiamat, sunyi sepi, yang pada enjoy, maka ada suara, siapa yang tidak mengakui aku sebagai Tuhan? Tuhan berkata begitu. Ya ronok sen jawab. Wong ronok kabeh kejebo Allah. Enjoy saja. Itulah cerita yang hak, yang sebenar-benarnya. Karena selama ini kita iman di dalam kehidupan kita ditutupi oleh kain, akhirnya imannya ngawur. Semua dikatakan besok ada siksa kubur, besok ada pertanyaan kubur, besok ada alam barzah. Lalu sampai kapan Anda mati? Kok hidup-hidup terus? Berarti kalau orang ditanya mungkar nakir itu orangnya mati apa hidup? Orangnya harus hidup. Kalau orangnya mati, percuma dan tak berguna mungkar nakir datang. Yang ditanya mati, ya tidak bisa jawab. Berarti yang ditanya itu orang mati apa orang hidup? Orang hidup. Selama ini Anda ditanya ketika Anda masak, goreng, datang pertanyaan. Hei Halim, siapa yang masak itu? Halim tidak bisa bicara Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Halim tertutup, terhijab Tuhan. Karena Abdul Halim masih jadi Tuhan atas apa yang aku kerjakan. Tidak bisa jawab. Ya itulah pertanyaan mungkar dan nakir. Abdul Halim selalu ingkar dengan kekuasaan Allah. Yang bisa masak Allah. Kok Abdul Halim ngaku-ngaku bisa masak? Manusia selama ini tidak percaya bila Allah itu bisa masak. Apa manusia bisa masak bila tidak dihidupi Tuhan? Berarti yang masak, yang hidup, yang kita lihat ini siapa? Lah, kalau sudah Allah, enjoy tidak artinya. Tenang, nyantai. Hidup itu kita dihidupkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, bukan untuk bersusah-susah. Kita hidup ini untuk berbahagia, menyaksikan Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja. Jadi itulah pertanyaan kubur itu. Maka dari itu Wa'mudin ketika di kuburan setelah menguburkan mayat ditanya, hei fulan. Niatnya kepada mayat. Mayat yang tidak bisa mendengar dibilangin. Mayat yang tak bisa melihat kok dibilangin. Berarti kan selama ini Pak Mudin bilangin patung. Kenapa? Karena sama-sama patungnya.
Sama-sama butanya. Padahal yang diseru, hei fulan, maknanya bukan ke mayat. Mayat ini sudah ahli surga. Yang ahli neraka ini yang diseru. Siapa? Pengantar jenazah itu yang diseru. Hei manusia, marabbuka. Yang ditanya, guyon dewe, rokokan dewe, ngakak-ngakak dewe. Padahal ditanya rawero. Kenapa? Karena imannya buta, tertutup mata hatinya. Jadi rahasia lagi, setelah 7 jangka manusia meninggalkan kuburan, maka malaikat mungkar nakir datang, ya dah. Kalau gitu, berarti kalau mungkar nakir datang itu berarti yang dikubur itu bangkit lagi, hidup lagi, duduk, enjoy duduk, ya kan. Berarti kita harus siapkan galian lagi untuk menggali. Kita tipu mungkar nakir. Nanti kita 10 jangka, kita balik, kita geduk lagi, kita bawa pulang lagi ke rumah, kan hidup. Katanya ditanya mungkar nakir itu harus orang hidup, bukan orang mati. Orang mati tidak bisa ditanya apa-apa, enjoy saja. Padahal selama ini tidak ada buktinya orang mati diketuk hidup lagi. Berarti tidak ada pertanyaan kubur di tanah. Tidak ada siksa kubur di tanah. Tidak ada alam barzah di tanah. Kapan alam kubur, siksa kubur, alam barzah itu terjadi? Ya ketika Anda masih hidup. Alam barzah itu apa sih? Alam penantian. Di dalam alam penantian itu dikatakan matahari sedepah di atas kepala kita. Kita bayang-bayangkan matahari yang itu. Kita bayang-bayangkan dohiriyah. Coba kalau kita bayang-bayangkan yang apa yang kita bayangkan itu terjadi. Sebelum sejengkal hancur. Tidak bisa merasakan siksa, wong sudah tidak ada. Apa yang mau disiksa? Umat manusianya sudah kemanasan mati, ya enggak? Yang dimaksud manusia itu disiksa abadan abadah di dalam penantian, di dalam kehidupan ini, ketika manusianya hatinya masih tertutup imannya. Disiksa terus, kadang dikatakan matahari sedepah itu apa maknanya? Matahari yang sedepah di bawah ini loh, hawa nafsu ini matahari yang selalu memanas-manas kita. Dengan apa? Dengan gaya hidup. Aku ingin ini, aku ingin itu. Itu yang membuat menyiksa kita. Bagaimana caranya agar kita tidak tersiksa? Jangan ingin apa-apa, enjoy saja. Biar Tuhan yang ngurus kita, ya enggak? Masak dimasakkan Tuhan. Makan didulang. Habis makan minum, menang. Enggak ikut ngerumat. Tuhan yang disuruh ngerumat. Yang disuruh ngerumat, makanan, minuman jadi energi, jadi vitamin. Tuhan jadi pelayan. Anda jadi bos. Contoh, HP yang Anda punya itu bos Anda. Anda pelayan HP. Kalau HP-nya kotor, HP-nya tidak bisa bersihkan sendiri. Ngapain katanya HP? Aku enjoy saja. Biar yang pakai aku yang membersihkan. Ya enggak udah. Enjoy dah HP itu. Karena imannya HP, iman yang jelas. Aku ada yang punya. Semestinya wajib bagi yang punya aku, yang menjaga aku, yang menyaksikan aku, yang menguasai aku. Kalau pulsaku habis, wajib mengisi dataku. Kalau Anda tidak punya uang, Allah wajib ngasih Anda uang. Bukan Anda yang wajib cari uang, enjoy saja. Jadi maknanya enjoy di sini jangan diartikan menang. Menang tok ra kerja, bukan itu maknanya. Tetap berusaha secara kemanusiaan tapi hatinya enjoy. Aku bekerja cari nafkah gini, yo karepe Allah. Aku enjoy saja diperjalankan kemana saja. Nanti dapat apa saja terserah Allah. Itulah hamba-hamba yang kaya. Kaya tanpa harta. Kenapa? Harta milik Tuhan.
Kalau harta bersama Anda dan Anda mengakui Anda berharta, selamanya Anda miskin. Tidak akan pernah kaya. Anda akan harta-harta Anda, ibadah Anda, amal Anda akan menjadi fitnah bagi Anda. Akan selalu membakar Anda. Sholatnya rajinkan 5 waktu. 5 waktu rajinkan. Seumpama ada orang bilang begini, Bu, sampai nul kafir, tidak pernah sholat, marah enggak? Pasti Anda marah. Kenapa? Karena Anda merasa melakukan sholat. Tapi meskipun Anda rajin sholat, tapi dalam hati Anda sudah serahkan semua bahwa yang sholat, yang rukuk, yang sujud, itu hanya milik Allah, bukan milik Anda. Anda tidak mengaku-ngakui bahwa Anda bisa sholat. Meskipun Anda diolok orang, hei kafir, hei tidak pernah sholat, Anda tetap enjoy. Karena sesungguhnya Anda tidak bisa sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa manusia selama ini ngaku-ngaku dirinya yang sholat? Karena imannya buta kepada Tuhan. Ditutup rapat, matanya ditutup rapat, telinganya ditutup rapat, pengertiannya, pikirannya oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia selama ini ikut langkah-langkah setan. Tidak mau bersujud kepada Adam. Ora percaya lek menungso iku ora ono. Ora ono. Manusia tidak akan percaya bahwa dirinya tidak ada. Jangan manusia. Jangan aku yang tidak ada, Tuhan saja yang tidak ada. Wong buktinya Tuhan gaib. Nah, selama ini imannya iman buta. Makanya nabrak-nabrak, debat terus, nabrak terus. Disiksa terus hatinya. Kenapa? Karena tidak menemukan apa yang diimaninya. Tapi kalau mata hatinya sudah disingkap, kain hitamnya sudah disingkap. Kalau sudah disingkap kain hitam yang ada di Ka'bah itu, baru ketemu Baitullah. Selama ini yang di Mekah itu mentawafi apa? Ngubengi apa? Ngubengi bayangan. Ngubengi kain hitam. Selamanya ya hitam terus. Harus menyingkap kain hitam, harus menyingkap tutup yang ada di mata hati kita. Supaya apa? Supaya qalbun mukminin baitullah. Agar apa? Agar kita enjoy dikuasai Allah. Kalau kita sudah dikuasai Allah, lalu apa yang kita perbuat? Menengok, enjoy, baik. Gak usah berbuat apa-apa. Wong yang bisa berbuat Allah. Dzatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Allah semua. Anda apa? Enjoy, wae. Biar diwakili Allah. Katanya khalifah, wakil Tuhan harus ikut ketuanya. Wakil tidak boleh jadi ketua. Tapi selama ini prakteknya wakil Tuhan jadi Tuhan. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya. Sebelum kita adakan tanya jawab, kita akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.